Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kepada anak-anakku kelas 10, siswa-siswi santri-santri MANU Miftahul Falah kelas 10. Mudah-mudahan kita tetap semangat, kita tetap sehat, mensyukuri kenikmatan, bisa mengikuti belajar melalui daring, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat kita semua. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, mari kita buka bait nomor 51 halaman 17. Maksuduha tamjizu lil ibadah mimma yakunu shibhaha fil adah. Maksuduha utawi tujuane niat at-tamyizu iku kanggo mbedakake lil ibadah maring ibadah, mimma saking barang yakunu kang ana apa mak shibhaha iku nyerupani ibadah fil adah ing dalam kebiasaan. Kita meneruskan tentang niat, betapa pentingnya niat di dalam suatu ibadah, karena niat itu af'alul qalbi dan sangat menentukan ibadah kita. Walaupun ibadah kita itu sudah melalui prosedur syariat, contoh sholat, syarat, rukun sudah dilakukan, tapi kalau niatnya sholat itu tidak baik, maka akan sia-sia. Oleh karena itu, anak-anakku, pesan saya, tetap niat kita yang benar, yang baik, di samping benar mengikuti prosedur syariat Islam yang baik dan yang ikhlas. Bagaimanapun ibadah kita, al-ikhlasu syartun min sihhatil ibadat. Ikhlas itu bagian dari setengah saking syarat sahih ibadah. Definisi ikhlas itu banyak sekali. Oleh karena itu, sekali lagi di sini bait nomor 51 kemarin sudah saya terangkan hal-hal yang berkaitan dengan niat. Itu satu, syarat-syaratnya niat. Dua, cara-caranya niat. Tiga, waktunya niat. Empat, tujuannya niat. Lima, di situ tempatnya niat. Ada yang sama, ada yang beda. Kenapa ibadah harus niat? Antara lain, tujuan ibadah harus niat. Satu, tujuannya kita harus niat setiap kita melakukan ibadah. Pertama, untuk membedakan antara ibadah yang dan adat yang menyerupai ibadah. Untuk membedakan antara ibadah dengan sesuatu yang menyerupai ibadah, padahal itu kebiasaan. Satu contoh, ini khusus anak putri. Misalkan anak putri itu setiap kali pulang dari sekolah jam 1 di rumah, jam setengah 2 atau jam 2 langsung mandi. Mandinya untuk kesegaran, kemudian langsung sholat. Setengah 2 sampai rumah, mandi, sholat. Setiap hari sampai di rumah, mandi, sholat. Mandi, sholat. Mandi kali ini adalah adat, kebiasaan. Suatu hari, si anak, misalkan katakan Sofiah. Sofiah itu kebetulan hari Selasa itu haidnya sudah terakhir. Sudah suci, sudah mulai kewajiban sholat Selasa. Kemudian si Sofia itu datang
sampai rumah jam 1:30 mandi. Mandi ini tidak seperti mandi kebiasaan. Karena apa? Agar Sofia itu bisa sholat duhur, karena Sofia itu habis haid, maka mandinya Sofia itu untuk menghilangkan hadas besar, yaitu haid itu. Hukumnya wajib. Mandinya sama, pakai sampo, pakai sabun, dan seterusnya. Sama dengan apa? Sama dengan mandi kesehatan, mandi kebiasaan. Angger tekan ngomah 1:30 mandi, tekan ngomah 1:30 mandi. Mandi kali ini mandi adat. Suatu hari Sofia hari Selasa, dia haid yang terakhir. Akhirnya sampai ke rumah, si Sofia itu mandi, tapi niatnya untuk menghilangkan hadas besar, yaitu sesudah haidnya mampet itu. Lah mana yang bedakan mandi wajib dengan mandi kesehatan tersebut, mandi kebiasaan tersebut? Saya pikir tidak ada perbedaannya. Perbedaannya hanya dalam niat. Mandi wajib juga digubyur kabeh, mandi untuk kesehatan, untuk kebiasaan juga digubyur semua. Ini ya yang beda. Untuk apa? Niat untuk membedakan antara ibadah, antara mandi ibadah dengan mandi adah. Adah itu kebiasaan. Kama tumayyiz ba'daha min ba'di fi rutabin kal ghusli wat tawadzi. Kama tumayyiz, kaya ulihe bedakake apa niat ba'daha ing setengah ibadah, mim ba'din saking setengah, fi rutabin ing dalam urute, kal ghusli kaya dene wudu wat tawadzi lan wudu. Di sini tujuan niat di dalam ibadah untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Satu contoh, saya jam 8 masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Kalau saya tanya dengan kamu, tadi saya sholat apa? Kamu tidak tahu. Kalau kamu jawab sholat duha, kalau jawaban saya sholat tahiyatul masjid, bisa. Kalau kamu menjawab sholat saya sholat apa? Tahiyatul masjid. Kemudian saya menjawab sholat duha, bisa. Lah, sholat duha dengan sholat tahiyatul masjid itu sama. Sama. Lah, untuk membedakan apakah sholat saya tersebut duha kah atau sholat tahiyatul masjid, yang membedakan di dalam niat saya. Orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Kalau saya tanya sama kamu, tadi saya sholat apa? Duha. Kalau saya mengatakan tidak, saya sholat tahiyatul masjid, bisa. Kalau sampean menjawab sholat tahiyatul masjid, tapi kalau menjawab saya sholat duha, bisa. Karena duha dengan tahiyatul masjid itu sama. Oleh karena itu, tujuan niat di dalam ibadah nomor 2, yaitu untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Falam takun tusratu fi ibadah lam tastabi hayatuha bi'adah. Falam takun mongko ora ana apa niat, tusratu iku disyaratake apa niat, fi ibadah ing dalam ibadah. Lam tastabi kang ora nyerupani apa hayatuha tingkai ibadah, bi'adatin kelawan ibadah, bi'adatin kelawan kebiasaan.
karena tujuan niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan adah, maka ketika ada ibadah yang tidak menyerupai dengan kebiasaan, maka tidak disyaratkan harus niat, wajib niat tidak. Saya ulangi. Karena tujuan niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, ada niat, ada ibadah yang di situ tidak menyerupai antara ibadah dengan adat, maka di situ tidak wajib harus niat tidak. Contoh, iman ini penggaweane hati. Ibadah kamu tidak disyaratkan, tidak diwajibkan harus niat iman, sebab tidak ada pekerjaan biasa yang menyerupai dengan iman. Niat ingsun iman karo Gusti Allah ndak usah, karena iman itu ibadah yang tidak menyerupai dengan kebiasaan. Dengan demikian, iman tidak harus mengatakan tidak harus atau tidak harus diwajibkan saya niat iman, tidak. Seperti halnya iman kita kepada Allah, maka iman itu hendaknya dijaga, karena iman itu, makanya setiap kali ada orang yang meninggal dunia, sang kiai memametkan, mohonkanlah ampunan kepada si mayit, dan mohonkanlah mayit ini selalu tetap imannya. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbita. Oleh karena itu, tetapnya iman pada diri kita sampai akhir hayat hendaknya harus dirawat. Untuk merawatnya, sering-sering berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika tahiyat juga seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah dalam hati saya untuk melakukan agamamu. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Artinya apa? Iman tidak itu ibadah yang tidak menyerupai dengan adah, maka tidak diwajibkan aku iman, aku niat iman, tidak usah. Kadzalika turuqu ma khilafi fi ba'diha wan nadbu ghairu khafi. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono ora disyaratake niat. Aturuku utawi pira-pira ibadah kang rupa tinggal nglakoni haram. Mak khilafi sartane ana perbedaan pendapat. Fi ba'diya ing dalam setengahe turuku. Wan nadbu utawi kesunatane niat ing dalam ibadah tinggal barang haram. Ghairu khafi iku ora samar. Alangkah indahnya Islam. Ibadah itu tidak harus menjalankan, tapi ada ibadah yang tidak harus menjalankan, tapi ditulis ibadah. Itu pun harus benar dan baik. Apa itu? Haram. Kamu semua anak-anak harus ingat apa sih definisi haram. Haram iku nek ditinggal diparingi ganjaran. Coba mari kita berpikir. Lho wong ditinggal, ora kerja, ora kangelan, kok dikai ganjaran? Berbeda dengan wajib. Nek dilakoni diganjar, ditinggal diseksa. Pas. Kangelan dibayar, kangelan dikai ganjaran. Ana wong kerja dibayar. Itu pas. Lah ora kangelan,
ora kerja kok dikai ganjaran, kok dikai pahala tuh Gusti Allah. Ini selain Allah tidak ada. Disinilah sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita semua hambanya yang mau beribadah, yang mau belajar. Ini harus dingelmoni. Kalau tidak dingelmoni ya ndak mendapat pahala. Ibadah haram. Nah, di sini apa? Turuku, meninggalkan barang haram. Haram itu apa? Sesuatu yang ketika ditinggalkan mendapat pahala. Wong ora kerja, ora kangelan kok dibayar, kok diberi pahala. Nah, ini harus dingelmoni. Kalau tidak dingelmoni ya ndak demikian. Contoh, ya di nyolong timun yuk, mah ana Pak Polisi. Ini namanya ndak mendapat pahala. Tidak mau nyolong, meninggalkan haram, tidak mau nyolong tersebut bukan karena Allah, nah, tapi karena polisi. Nah, akhirnya bagaimana? Nah, tidak mendapat pahala. Agar mendapat pahala, maka niat baik itu disunatkan di dalam kita meninggalkan haram. Nah, harus di sini wanadbu ghairu khafi. Ya do nyelang timun ya mah. Gini yo biasanya kok gelem. Nek tak jak nyolong niku. Aku nggo kresek, malah kowe malah nggo trek ngono padha eke. Nah, iku bangsane nebas ta nyolong. Nah, itu ndak demikian. Yuk do nyolong yuk emah aku. Biasanya kok gelem ngono. Ora biasane aku saiki wis ngaji, aku saiki wis dadi santri Madrasah NU Miftahul Falah, aku saiki wis sadar nyolong iku dak oleh. Ora trimo aku ninggalno nyolong tok, tapi aku ninggalno nyolong, ora gelem nyolong timun bukan karena takut polisi, bukan karena takut guru, bukan karena takut Pak Fui, tapi karena Allah lewat dikandani diulang karo Pak Fui. Disinilah letak pahala dan tidak mendapat pahala, yaitu ketika meninggalkan haram, yaitu niatnya. Apa itu? Niat engson ora nyolong, ora wedi sapa-sapa, kejaba namung wedi Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya ilmu, pentingnya ilmu di dalam kehidupan itu. Makanya sekali lagi anak-anakku selalu belajar dan belajar. Kalau kamu sudah merasakan nikmatnya ilmu, itu lebih nikmat ilmu daripada harta. Makanya ada dawuh al amroni la tasba'ani, ana perkara loro sing ora ana warke. Nomor 1 ilmu, nomor loro bondo. Nomor loro bondo. Bahkan orang itu kalau semakin pinter, semakin melihat dirinya itu bodoh. Orang itu semakin kaya, melihat dirinya itu semakin melarat, merasa kurang saja. Sehingga tadi ana perkara loro sing dana warke, nomor 1 ilmu, nomor loro duit. Selama ini kita sudah merasakan nikmatnya duit, tapi belum pernah merasakan nikmatnya ilmu. Oleh karena itu, anak-anakku tetap belajar dan belajar, semangat walaupun di era seperti sekarang ini. Maka karena ilmu akan menuntun kita menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.